Mengembangkan strategi teknik dan manajemen stres di dalam tim. Outline. A. Potensi sumber kelelahan dan stres di lingkungan kerja ditentukan berdasarkan kondisi kerja. B. Teknik pengelolaan stres dalam tim dikembangkan sesuai kebijakan organisasi. C. Teknik pencapaian Key Performance Indicator atau KPI dan prioritas pekerjaan dikembangkan secara berkala. D. Dukungan diberikan dalam pengelolaan stres pada anggota tim. E. Teknik untuk pengurangan, pengelolaan, penanganan stres dalam tim diterapkan secara konsisten. F. Teknik pengelolaan stamina tubuh diterapkan secara efektif. G. Teknik pemulihan anggota tim secara efektif diidentifikasi dari situasi stres atau sulit. Tujuan. Peserta dapat mengetahui potensi sumber kelelahan dan stres di lingkungan kerja ditentukan berdasarkan kondisi kerja. Peserta dapat mengenal teknik pengelolaan stres dalam tim. Peserta dapat mengetahui teknik pencapaian Key Performance Indicator atau KPI dan prioritas pekerjaan dikembangkan secara berkala. Peserta dapat mengetahui jenis dukungan diberikan dalam pengelolaan stres pada anggota tim. Peserta mengetahui teknik untuk pengurangan, pengelolaan, penanganan stres dalam tim diterapkan secara konsisten. Peserta mengetahui teknik pengelolaan stamina tubuh diterapkan secara efektif. Peserta mengetahui teknik pemulihan anggota tim secara efektif diidentifikasi dari situasi stres atau sulit. A. Potensi sumber kelelahan dan stres di lingkungan kerja ditentukan berdasarkan kondisi kerja. Prinsip dasar penentuan sumber stres berbasis kondisi kerja. Kategori kondisi kerja yang memicu stres dan kelelahan. Metode penentuan sumber stres berbasis kondisi kerja. Matriks identifikasi sumber stres. Integrasi ke strategi manajemen stres tim. Indikator penentuan sumber stres berjalan efektif. 1. Prinsip dasar penentuan sumber stres berbasis kondisi kerja. Penentuan sumber kelelahan dan stres harus berbasis kondisi kerjanya, bukan asumsi personal atau keluhan sesaat. Prinsip utama. Berbasis job demand, job resource. Dilihat dari proses kerja bukan karakter individu. Menggunakan data plus observasi plus umpan balik. Tujuan tahap ini adalah identifikasi resiko bukan menyalahkan. Kategori kondisi kerja yang memicu stres dan kelelahan. A. Beban kerja, workload. Kondisi kerja. Target tidak sebanding dengan kapasitas aktivitas. Volume prospek tinggi tanpa dukungan tools. Multitasking berlebihan, sales plus admin plus CS. Indikator objektif. Jam kerja panjang dan lembur rutin. Backlog follow-up. Penurunan kualitas interaksi klien. B. Tekanan target dan kinerja. Kondisi kerja. Target berubah tanpa komunikasi jelas. Evaluasi berbasis hasil semata. Kompetisi internal berlebihan. Dampak stres. Anxiety, fear of failure. Short-term behavior. Pushy selling, mental fatigue. D. Lingkungan kerja dan pola kerja. Kondisi kerja. Jam kerja tidak menentu. Mobilitas tinggi tanpa jeda. Minim waktu recovery. Indikator. Kelelahan fisik. Absensi meningkat. Penurunan konsentrasi. E. Sistem dukungan dan kepemimpinan. Kondisi kerja. Minim coaching. Feedback bersifat menghukum. Psychological safety rendah. Dampak. Stres laten, enggan melapor masalah, burnout tersembunyi. F. Faktor psikososial. Kondisi kerja, konflik tim, budaya selalu siap, kurangnya pengakuan usaha. Indikator, sinisme, penarikan diri, turnover intention. C. Ketidakjelasan peran dan proses. Kondisi kerja, SOP tidak jelas atau sering berubah, tanggung jawab tumpang tindih. Otoritas keputusan tidak tegas. Indikator. Konflik internal. Rework tinggi. Kebingungan prioritas. Metode penentuan sumber stres berbasis kondisi kerja. Agar objektif, gunakan kombinasi metode berikut. A. Analisis pekerjaan atau job analysis. Breakdown tugas harian. Waktu yang dibutuhkan versus tersedia. Beban mental dan emosional. B. Data kinerja dan HR. Jam kerja dan lembur, absensi dan sakit, fluktuasi performa. C. Survei psikososial kerja. Contoh parameter, beban kerja,
kontrol kerja, dukungan atasan, kejelasan peran. D. Observasi lapangan dan coaching, cara kerja nyata, pola interaksi, tanda kelelahan fisik atau emosional. Matriks identifikasi sumber stres. Kondisi kerja, potensi stres, dampak, level resiko. Target tinggi plus SDM terbatas. Tekanan mental, burnout, tinggi. Jam kerja tidak menentu, kelelahan fisik, error kerja, sedang. SOP tidak jelas, frustrasi, konflik, sedang. Feedback negatif, stres emosional, disengagement, tinggi. Matriks ini menjadi dasar penyusunan strategi pengendalian stres. Integrasi ke strategi manajemen stres tim. Hasil identifikasi tidak berhenti di pemetaan, tapi menjadi dasar, penyesuaian target dan beban kerja, penyempurnaan SOP, program coaching dan recovery, intervensi organisasi atau job redesign. Indikator penentuan sumber stres berjalan efektif. Sumber stres terdefinisi jelas. Tindakan pengendalian berbasis data, penurunan keluhan dan absensi, peningkatan stabilitas kinerja. B. Teknik pengelolaan stres dalam tim dikembangkan sesuai kebijakan organisasi. Prinsip utama, selaras dengan kebijakan organisasi. Peta kebijakan organisasi yang relevan. Tahapan pengembangan teknik pengelolaan stres yang selaras kebijakan. Contoh matriks kesesuaian teknik versus kebijakan. Indikator teknik selaras kebijakan. Prinsip utama, selaras dengan kebijakan organisasi. Teknik pengelolaan stres tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus mengacu pada kebijakan resmi organisasi, mendukung tujuan bisnis dan kinerja, konsisten dengan aturan HR, K3, dan sistem manajemen, dapat diterapkan lintas fungsi dan level. Teknik yang baik tetapi tidak selaras kebijakan, sama dengan tidak berkelanjutan. Peta kebijakan organisasi yang relevan. Sebelum mengembangkan teknik, identifikasi kebijakan yang menjadi rujukan. Kebijakan umum yang terkait, kebijakan K3 dan kesehatan kerja, kebijakan HR, jam kerja, cuti, lembur, kebijakan kinerja dan KPI, kebijakan etika kerja dan perilaku kerja. Kebijakan work-life balance atau well-being, sistem manajemen mutu atau ISO 9001, sistem manajemen K3 atau ISO 45001. Tahapan pengembangan teknik pengelolaan stres yang selaras kebijakan. Berikut contoh teknik pengelolaan stres yang sesuai kebijakan organisasi. A. Teknik organisasional atau struktural. Penyesuaian beban kerja sesuai kebijakan jam kerja. Pengaturan target berbasis kapasitas. SOP kerja dan alur pelaporan jelas. Fleksibilitas kerja sesuai aturan HR. B. Teknik manajerial. Coaching rutin sebagai bagian KPI leader. Review target dan beban kerja berkala. Sistem feedback non-punitif. C. Teknik tim. Forum evaluasi tanpa menyalahkan. Body sistem resmi. Rotasi tugas sesuai kebijakan. D. Teknik individu. Difasilitasi organisasi, edukasi manajemen stres, recovery time yang diakui kebijakan, akses ke dukungan, HR, konselor. Contoh matriks kesesuaian teknik versus kebijakan. Kebijakan organisasi, teknik pengelolaan stres, bukti implementasi, jam kerja dan lembur, cut-off follow-up, SOP jadwal kerja, K3 dan kesehatan kerja, micro break dan recovery, log kerja. KPI dan kinerja, coaching berbasis proses, catatan coaching, etika kerja, psychological safety, notulen meeting. Indikator teknik selaras kebijakan. Indikator utama, tidak bertentangan dengan aturan resmi, didukung oleh manajemen, konsisten diterapkan lintas tim, dapat diaudit dan ditelusuri. Red flag, tidak selaras, bergantung pada goodwill atasan, tidak terdokumentasi, bertabrakan dengan target dan reward system. C. Teknik pencapaian key performance indicator dan prioritas pekerjaan dikembangkan secara berkala. Prinsip utama, KPI dan prioritas sebagai alat pengendali stres. Makna dikembangkan secara berkala. Tahapan pengembangan teknik KPI dan prioritas berbasis stres. Contoh teknik KPI dan prioritas yang mendukung manajemen stres. Indikator teknik dikembangkan secara berkala. Keterkaitan dengan sistem manajemen. Prinsip utama,
KPI dan prioritas sebagai alat pengendali stres. Dalam tim penjualan, KPI dan prioritas bukan sekedar alat penilaian, tetapi alat pengarah fokus kerja, alat pengendali beban mental, alat pencegah multitasking berlebihan, alat stabilisasi performa. KPI yang tidak dikembangkan secara berkala justru menjadi sumber stres kronis. Makna dikembangkan secara berkala. Teknik KPI dan prioritas dikatakan dikembangkan secara berkala bila dievaluasi periodik, mingguan atau bulanan, atau kuartalan, disesuaikan dengan kondisi pasar, kapasitas tim, tahap pertumbuhan bisnis, menggunakan data aktual, menghasilkan penyesuaian nyata, bukan hanya laporan. 3. Tahapan pengembangan teknik KPI dan prioritas berbasis stres. Tahap 1. Review KPI existing. Pertanyaan kunci. KPI ini mengukur hasil, proses, atau keduanya? Apakah KPI masih relevan dengan strategi saat ini? Apakah KPI realistis terhadap kapasitas kerja? Resiko stres bila diabaikan, target terasa tidak adil, fokus kerja kabur, anxiety meningkat. Tahap 2. Penyeimbangan KPI hasil dan proses. Untuk mengendalikan stres, KPI harus seimbang. Contoh struktur sehat. KPI hasil, revenue, closing rate. KPI proses, call, meeting, proposal. KPI perilaku, follow up disiplin, reporting tepat waktu. Ini mengurangi tekanan hasil semata. Tahap 3. Pengembangan teknik prioritas kerja. Teknik yang digunakan, prioritas berbasis funnel, bukan urgensi semu, fokus pada aktivitas berdampak tinggi, pembatasan WIP, work in progress, penerapan berkala, daily, top 3-5 prioritas, weekly, fokus tahap funnel, monthly, fokus strategi akun. Tahap 4. Penyesuaian KPI berdasarkan data. Data yang digunakan, conversion rate aktual, kapasitas aktivitas harian, beban kerja individu. Hasil penyesuaian, rebalancing target, penambahan atau penyesuaian KPI proses, redistribusi prioritas. Tahap 5. Integrasi ke coaching dan review. Pengembangan KPI harus dibahas rutin. Forum berkala, weekly review, fokus proses dan prioritas, monthly review, evaluasi KPI dan stres kerja, quarterly review, redesign KPI bila perlu. Contoh teknik KPI dan prioritas yang mendukung manajemen stres. A. Rolling KPI. KPI ditinjau bulanan. Fokus berubah sesuai fase bisnis, mengurangi tekanan target statis. B. Tiered KPI. KPI minimum, must have. KPI optimal, KPI stretch. Memberi ruang psikologis tanpa menurunkan standar. C. Activity to outcome mapping. Setiap KPI hasil diturunkan ke aktivitas. Sales fokus pada apa yang bisa dikendalikan. D. Prioritas berbasis kapasitas. Maksimal jumlah account atau prospek aktif. Menghindari overload mental. Indikator teknik dikembangkan secara berkala. Indikator positif. KPI relevan dan dipahami tim. Prioritas kerja jelas, aktivitas lebih fokus, stres kerja terkendali. Indikator negatif. KPI kaku dan tidak pernah direview. Prioritas berubah tanpa arah, sales sibuk tapi tidak efektif. Keterkaitan dengan sistem manajemen. Pengembangan KPI dan prioritas yang berkala dapat diintegrasikan ke performance management system, coaching dan mentoring, risk management SDM, continuous improvement PDCA, ISO 1001 dan ISO 45001. D. Dukungan diberikan dalam pengelolaan stres pada anggota tim. Prinsip dasar, dukungan sebagai sistem bukan sikap personal. Bentuk dukungan dalam pengelolaan stres tim. Mekanisme penyaluran dukungan agar tepat sasaran. Matriks dukungan versus jenis stres.
Indikator dukungan diberikan dengan baik. Kesalahan umum dalam memberi dukungan. Prinsip dasar. Dukungan pengelolaan stres tidak boleh bergantung pada empati individu semata, tetapi harus terstruktur dan konsisten, terintegrasi dengan sistem kerja, didukung kebijakan dan peran yang jelas, dapat diakses seluruh anggota tim. Dukungan yang tidak sistemik mudah hilang dan tidak merata. Bentuk dukungan dalam pengelolaan stres tim. A. Dukungan manajerial atau atasan langsung. Atasan adalah support sistem utama. Bentuk dukungan, coaching rutin one-on-one, review beban kerja dan prioritas, klarifikasi ekspektasi dan target, penyesuaian sementara saat overload. Indikator dukungan efektif. Anggota berani menyampaikan tekanan, masalah stres dibahas sebelum krisis. B. Dukungan struktural dan sistem kerja. Stres sering bersumber dari sistem, bukan individu. Bentuk dukungan, SOP kerja jelas, target berbasis kapasitas, jam kerja dan cut-off follow-up, distribusi tugas yang adil. Dampak, ketidakpastian berkurang, beban mental lebih terkendali. C. Dukungan sosial dalam tim. Lingkungan tim sangat mempengaruhi stres. Bentuk dukungan, psychological safety, body system resmi, forum evaluasi tanpa menyalahkan, indikator, minim konflik laten, kolaborasi meningkat. D. Dukungan kompetensi dan keterampilan. Kurangnya skill sama dengan stres tinggi. Bentuk dukungan, training berbasis gap, sharing best practice, role play dan mentoring. Hasil, rasa percaya diri meningkat, tekanan mental menurun. E. Dukungan kesehatan dan pemulihan. Stres tidak hanya psikologis. Bentuk dukungan, recovery time resmi, akses konseling atau HR support, edukasi manajemen stres. Indikator, absensi menurun, recovery lebih cepat. Mekanisme penyaluran dukungan agar tepat sasaran. A. Jalur formal. Coaching schedule, HR referral, program well-being. B. Jalur informal yang dilegalkan. Diskusi ringan dengan atasan, curhat profesional antar rekan, check-in singkat mingguan. Kombinasi formal-informal membuat dukungan lebih efektif. Matriks dukungan versus jenis stres. Jenis stres, bentuk dukungan, penanggung jawab. Target tinggi, review KPI dan prioritas, manajer. Overload kerja, redistribusi tugas, manajer. Konflik tim, mediasi atau HR. Kurang skill, training dan mentoring, manajer. Burnout, recovery dan konseling, HR atau manajer. Indikator dukungan diberikan dengan baik. Indikator individu, keterbukaan meningkat, emosi lebih stabil, fokus kerja membaik. Indikator tim, turnover menurun, konflik berkurang, performa stabil. Indikator sistem, jadwal berjalan, bukti implementasi ada, tindak lanjut jelas. Kesalahan umum dalam memberi dukungan. Menganggap stres urusan pribadi, memberi motivasi verbal, dukungan reaktif saat masalah besar, tidak ada tindak lanjut. E. Teknik pengurangan, pengelolaan, penanganan stres dalam tim diterapkan secara konsisten. Prinsip kunci, konsistensi sebagai faktor keberhasilan. Teknik pengurangan stres, preventif, teknik pengelolaan stres saat bekerja, teknik penanganan stres, korektif. Mekanisme menjaga konsistensi penerapan, indikator teknik diterapkan konsisten, kesalahan umum yang menggagalkan konsistensi. 1. Prinsip kunci, konsistensi sebagai faktor keberhasilan. Teknik manajemen stres dikatakan diterapkan secara konsisten bila menjadi bagian dari rutinitas kerja, memiliki jadwal, penanggung jawab dan indikator, didukung kebijakan dan atasan, dievaluasi dan diperbaiki secara berkala, PDCA. Tanpa konsistensi, teknik hanya bersifat simbolik. Teknik pengurangan stres, preventif. Agar komprehensif, teknik dibagi menjadi 3 lapis. Kurangi, kelola, tangani. Diterapkan sebelum stres meningkat. A. Pengaturan beban kerja. Teknik, penetapan target berbasis kapasitas, pembatasan jumlah tugas aktif, review beban kerja mingguan. Konsisten bila dilakukan rutin bukan saat krisis, berbasis data aktivitas.
B. Kejelasan peran dan proses. Teknik, SOP kerja jelas, alur eskalasi masalah, dampak, mengurangi kebingungan dan frustrasi. C. Manajemen waktu terstruktur. Teknik, daily dan weekly planning, time blocking, cut-off jam kerja. Teknik pengelolaan stres saat bekerja. Diterapkan selama tekanan berlangsung. A. Coaching dan check-in berkala. Teknik, one-on-one rutin, diskusi proses dan emosi kerja. B. Micro recovery terjadwal. Teknik, break singkat tiap 90 menit, peregangan atau pernapasan. C. Dukungan sosial tim. Teknik, body system resmi, forum sharing aman. Teknik penanganan stres korektif. Diterapkan saat stres sudah berdampak nyata. A. Intervensi manajerial. Teknik, penyesuaian target sementara, redistribusi tugas, penjadwalan ulang prioritas. B. Dukungan profesional. Teknik, HR support, counseling, recovery leave. Mekanisme menjaga konsistensi penerapan. A. Integrasi ke sistem kerja. SOP and job description, KPI leader, agenda meeting rutin. B. Dokumentasi dan monitoring. Log check-in stres, catatan coaching, rekap beban kerja. C. Evaluasi berkala, PDCA. Bulanan evaluasi efektivitas, kuartalan perbaikan teknik. Indikator teknik diterapkan konsisten. Indikator individu, emosi lebih stabil, fokus kerja meningkat, recovery lebih cepat. Indikator tim, turnover menurun, konflik berkurang, performa stabil. Indikator sistem, jadwal berjalan, bukti implementasi ada, tindak lanjut jelas. Kesalahan umum yang menggagalkan konsistensi. Teknik terlalu banyak dan kompleks, bergantung pada motivasi sesaat, tidak ada peran penanggung jawab, tidak dievaluasi. E. Teknik pengelolaan stamina tubuh diterapkan secara efektif. Prinsip dasar, stamina sebagai bagian dari manajemen stres. Area teknik pengelolaan stamina yang harus diterapkan. Integrasi teknik stamina ke sistem tim, peran atasan dalam efektivitas penerapan, indikator teknik diterapkan secara efektif. Kesalahan umum dalam pengelolaan stamina. Prinsip dasar, stamina sebagai bagian dari manajemen stres. Dalam tim, terutama tim penjualan, stamina tubuh adalah fondasi ketahanan stres. Teknik pengelolaan stamina dikatakan efektif bila dilakukan rutin dan berkelanjutan, relevan dengan pola kerja nyata, didukung oleh sistem dan atasan, memberi dampak nyata pada performa dan pemulihan. Stamina bukan isu personal semata, tetapi aset kerja tim. Area teknik pengelolaan stamina yang harus diterapkan. A. Pengaturan beban kerja dan ritme kerja. Teknik, penyeimbangan target versus kapasitas fisik, time blocking berbasis energi, pembatasan jam kerja berlebih. Efektif bila jam kerja lebih stabil, lembur menjadi pengecualian bukan kebiasaan. B. Aktivitas fisik ringan terjadwal. Teknik, stretching 5-10 menit sebelum kerja atau meeting, jalan kaki singkat di sela kerja, aktivitas mobilitas mingguan. Efektif bila dilakukan kolektif atau dilegalkan, tidak dianggap membuang waktu. C. Recovery terstruktur. Teknik, micro break tiap 90 menit, power nap singkat jika memungkinkan, recovery period pasca beban tinggi. Efektif bila dijadwalkan, bukan insidental. Dihormati oleh atasan. D. Dukungan pola hidup kerja sehat. Teknik, edukasi nutrisi dasar, hidrasi aktif, pengaturan kafein dan gula. Efektif bila energi kerja lebih stabil, penurunan kelelahan sore hari. E. Monitoring stamina individu. Teknik, self-check energi harian, skala 1-5. Diskusi stamina saat coaching. Efektif bila penyesuaian beban dilakukan tepat waktu. Burnout terdeteksi lebih awal. Integrasi teknik stamina ke sistem tim. Agar benar-benar efektif, teknik stamina harus masuk sistem kerja. Contoh integrasi, daily plan, cek energi, weekly review, stamina dan absensi, coaching, stamina plus KPI, SOP, jam kerja dan recovery.
Peran atasan dalam efektivitas penerapan. Tanpa peran atasan, teknik stamina sulit berjalan. Atasan berperan dengan menjadi role model stamina sehat, memberi izin break dan recovery, tidak menormalisasi kelelahan ekstrim, menyesuaikan target saat stamina turun. Indikator teknik diterapkan secara efektif. Indikator individu, energi kerja stabil, recovery cepat, konsentrasi terjaga. Indikator tim, absensi menurun, turnover berkurang, performa lebih konsisten. Indikator sistem, praktik terdokumentasi, review rutin berjalan, tindak lanjut nyata. Kesalahan umum dalam pengelolaan stamina. Menganggap stamina urusan pribadi, hanya fokus motivasi mental, tidak memberi ruang recovery, mengglorifikasi lembur. G. Teknik pemulihan anggota tim secara efektif diidentifikasi dari situasi stres atau sulit. Prinsip dasar, pemulihan harus spesifik situasi. Identifikasi situasi stres atau sulit, teknik pemulihan yang tepat berdasarkan situasi, mekanisme identifikasi teknik recovery yang efektif, matriks identifikasi situasi versus teknik pemulihan, indikator pemulihan efektif, kesalahan umum yang harus dihindari. Prinsip dasar, pemulihan harus spesifik situasi. Teknik pemulihan dikatakan efektif bila dipilih berdasarkan jenis stres, fisik, mental, atau emosional, disesuaikan dengan tingkat keparahan, diterapkan tepat waktu, tidak terlambat, dievaluasi dampaknya, recovery generik untuk semua kondisi tidak efektif. Identifikasi situasi stres atau sulit, trigger base. Langkah awal adalah mengklasifikasikan situasi stres yang dialami anggota tim. A. Stres akut. Contoh situasi, gagal closing besar, konflik dengan klien, deadline mendesak. Ciri, emosi tinggi, tegang sesaat, penurunan fokus sementara. B. Stres kronis. Contoh situasi, target tinggi berkepanjangan, beban kerja tidak seimbang, jam kerja panjang. Ciri, kelelahan terus-menerus, sinisma, performa menurun. C. Stres fisik. Contoh situasi, mobilitas tinggi, kurang tidur, kelelahan tubuh. Ciri, mudah sakit, energi drop, konsentrasi menurun. D. Stres psikososial. Contoh situasi, konflik tim, tekanan atasan, minim dukungan. Ciri, menarik diri, enggan komunikasi, emosi tidak stabil. Teknik pemulihan yang tepat berdasarkan situasi. A. Recovery untuk stres akut. Teknik, cool down time atau pengurangan emosi. Briefing dan grounding. Debrief singkat non-judgmental. Tujuan, menurunkan intensitas emosi, mengembalikan fokus. B. Recovery untuk stres kronis. Teknik, penyesuaian target sementara. Recovery leave atau cuti singkat, redistribusi beban kerja. Coaching mendalam. Tujuan, menghentikan akumulasi stres, memulihkan stamina mental dan fisik. C. Recovery untuk stres fisik. Teknik, istirahat terencana, pengurangan mobilitas sementara, pemulihan tidur dan nutrisi. Tujuan, mengembalikan energi tubuh, mencegah kelelahan berkepanjangan. D. Recovery untuk stres psikososial. Teknik, mediasi konflik, psychological safety session, counseling atau HR support. Tujuan, memulihkan rasa aman, memperbaiki hubungan kerja. Mekanisme identifikasi teknik recovery yang efektif. A. Self-reporting terstruktur. Skala stres dan energi, catatan pemicu stres. B. Observasi atasan. Perubahan perilaku, penurunan konsistensi kerja. D. Data operasional, absensi, jam kerja, penurunan KPI tiba-tiba. Matriks identifikasi situasi versus teknik pemulihan. Situasi stres, tingkat, teknik recovery, penanggung jawab. Gagal closing besar, akut, cool down plus coaching. Manager, target tinggi berkepanjangan, kronis, penyesuaian target. Manager, mobilitas berlebih, fisik, recovery time. Manager, konflik tim, psikososial. Mediasi, manager atau HR. Indikator pemulihan efektif. Energi dan fokus pulih, emosi stabil, aktivitas kembali konsisten, tidak ada pengulangan stres berat. Kesalahan umum yang harus dihindari, menyamakan semua stres,
menunda recovery, menganggap pemulihan sebagai kelemahan, tidak ada tindak lanjut.